Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah kembali hadir pada hari ini untuk memandu Education Talk. Nah teman-teman, kalau kemarin kita dipandu oleh seorang dosen kita yang berbicara tentang Universitas Bosowa dan juga yayasan, dan sebelumnya kembali dengan saya lagi, kita membahas tentang alumni dari Universitas Bosowa yang sukses di jalannya masing-masing, dan kita menyediakan ruang ini atau konten ini untuk memberikan inspirasi bagi teman-teman Universitas Bosowa maupun teman-teman di luar Universitas Bosowa tentang alumni-alumni yang sudah sukses meraih atau menjalankan karir di jalannya masing-masing. Dan kali ini kita kembali mengundang salah seorang alumni yang berhasil merintis karirnya benda pertama menjadi mahasiswa. Dan ini adalah Kak Enal ya. Betul. Selamat datang Kak Enal. Terima kasih banyak Kak sudah bergabung bersama kami di sini. Sama-sama. Kak Enal, boleh Kak mungkin diperkenalkan dulu ke teman-teman yang podcast. Kak Enal itu angkatan berapa di Bosowa? Kemarin jurusan apa? Dan di fakultas apa Kak? Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi saya masuk di Unibos yang awalnya masih namanya Universitas Bosowa Makassar 45. Oh iya, waktu itu masih Ya, 45 Kak masih ya? ada Iya, masih ada 45-nya. Pada saat 1 tahun 2 tahun 45-nya Iya, diangkat. Sisa Universitas Bosowa Makassar. Alhamdulillah saya masuk di Unibos angkatan 2015. Selesai 4 tahun di akhir 2019. Jadi sambil kuliah kemarin dari 2015 sampai 2016, sambil kuliah sambil menjalankan atau mengelola usaha orang tua. Iya, usaha orang tua. Nah, Betul. kalau Kak Enal ini ternyata masuk di program studi peternakan ya Kak? Betul. Fakultas Pertanian ya kalau di Universitas Bosowa. Dan nah teman-teman tahu nih, yang kemarin sempat dikunjungi oleh Universitas Bosowa, peternakannya Kak Enal. Luar biasa ini teman-teman, karena Universitas Bosowa selalu berusaha untuk mendukung seluruh alumni yang berhasil di jalannya masing-masing, dan kemarin peternakannya Kak Enal yang luar biasa telah merintis karirnya dari awal. Dan kemarin itu kita lagi viral-viralnya ya Kak, setelah Lebaran atau setelah Idul Adha ya kemarin. Betul. Berhasil menjual 110 ekor, 110 lebih ekor sapi dan sapi kambing atau sapi aja itu Kak? Kambingnya 236, Kambingnya dua. sapinya 236, Sapinya 236, kambingnya 30-an. kambingnya 30. Jadi bahkan hampir 300 ya Kak kemarin itu pada saat Idul Adha kemarin ya. Alhamdulillah. Dan itu sampai kabarnya di Universitas Bosowa, dan kemarin dikunjunginya Kak peternakannya Kakak yang ada di Maros. Betul. Ya. Di Tompo Bulu ya Kak? Ya. Oh iya. Dan kita undang Kak Enal ke sini untuk menceritakan nih Kak perjalanannya untuk merintis karir yang seperti itu. Memang pada awalnya Kak sudah berniatkah untuk masuk di jurusan peternakan, ataukah memang nanti masuk di peternakan baru mau untuk merintis karir di bidang peternakan juga? Ya, memang kenapa saya ambil prodi peternakan, salah satunya di Unibos, karena melihat dari background profesi orang tua, dan dari sejak SMA juga sudah mulai menemukan passion. Iya. Nah, sudah menemukan passion di peternakan, karena saya rasa beternak itu nyaman dan mempunyai peluang bisnis yang besar. Karena kenapa? Kita lihat saja momen kurban saja itu Masya peluang Allah, usahanya iya. sangat besar. Nah, sehingga kalau kita mengelola dengan baik, memanajemen dengan baik, insya Allah dari passion ini, dari background ini bisa menghasilkan sebuah usaha gitu. Makanya alhamdulillah dari SMA memang bercita-cita, pokoknya kalau melanjutkan dunia pendidikan ke dunia kampus, mau ngambil prodi peternakan. Oh, berarti memang sudah disetting dari awal. Betul. Ya Kak ya, sudah ada pikiran dari awal. Mimpinya atau jalannya ke depan sudah ada. Betul. Sudah dipetakan nih kan Ya. dari awal. Jadi sudah mau masuk peternakan untuk membantu mengembangkan usaha orang tua. Betul. Dan ternyata memilihnya di Universitas Bosowa. Betul. Dan dari Kakak masuk tahun 2015. Banyakkah Kak pelajaran yang Kakak dapatkan di jurusan peternakan yang pada akhirnya membantu untuk usaha yang sekarang? Kalau ditanya banyak ya luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Betul, karena
namanya dunia kampus, Iya. pasti otomatis kita memperoleh pengetahuan. Nah, disinilah kita dijelaskan, terkhususnya di prodi peternakan ya, dijelaskan bagaimana dasar-dasar peternakan itu. Yang awalnya memang dari saya maupun keluarga sudah tahu Iya. cara beternak itu tahu, tetapi pada saat masuk dunia kampus, wah ternyata seperti ini yang lebih detailnya. Dan kalau kita mau manajemen dengan baik sesuai teori, akan menghasilkan impact yang lebih besar gitu. Makanya kalau kita ditanya banyak impact dari kampus, itu banyak sekali. Pertama itu pengetahuan, knowledge. Kedua adalah relasi. Saya ingat betul, saya masuk 2015 itu waktu itu bulan 7. Iya, bulan 7 Bulan kayak 7. pertengahan. Bulan 7 kuliah perdana di bulan September. Iya. Itu menjelang kurban. Iya, menjelang kurban. Menjelang Iya, pada kurban. waktu 2015 ya, Kak. Ya. 2015 itu saya masih belum ada namanya WA. Waktu itu masih waktu itu ya, BBM. masih pakai BBM ya, Kak. Jadi saya baru masuk, baru sekitar 1-2 bulan kuliah, beranikan diri meng-SMS, masih SMS waktu masih itu SMS. ke dekan Fakultas Pertanian. Namanya Pak Dr. Syarifuddin. Oh, pada waktu itu Pak Dokter Syarifuddin Betul, ya. ya. Beliau dekan. Saya SMS ingin menawarkan sapi kurban milik Iya. orang tua. 1 pekan pasca SMS nggak ada jawaban tuh. Tetapi pekan selanjutnya dari dosen lain langsung nelponnya nanyain harga sapi. Harganya, iya. Dan dosen yang bertanya ini rekomendasi dari Pak Dari Dekan. iya. Betul. Jadi walaupun Pak Dekan ini nggak balas Iya. chat atau SMS waktu itu, Ternyata Pak Dekan infokan ke Betul. teman-teman dosen yang lainnya. makanya alhamdulillah tahun 2015 itu closing 2 ekor dari dosen Dari- pertanian Iya. gitu. Dan itu pun inisiatif sendiri, tidak disuruh Iya, sama orang tua. orang tua ya untuk hubungi. Coba hubungi Betul. katanya inisiatif sendiri Betul, ya, Kak. makanya waktu itu pun dosen saya yang saya bawa ke sana untuk melihat sapi, orang tua kaget. Iya. Siapa tuh? Atau kenapa dibawa Iya, ke kenapa sini? dibawa ke sini? Gitu. Tetapi karena closing, alhamdulillah Iya. orang tua sudah mulai mempercayakan, oh Iya. ternyata impact dari kuliah itu di Unibos gini gitu. Alhamdulillah 2016 sudah mulai memperlebar pasar. Dari 2016 setiap balik kampus menjelang waktu sholat zuhur, Iya. sholat asar, sholat maghrib, sudah ada tuh memang beberapa masjid yang saya sudah incar-incar Iya, mau datangi. untuk datangi untuk lebaran kurban nih, Kak. Betul, bawakan selembar kertas, brosurnya masih sangat-sangat sederhana. Ada yang closing, ada yang menolak, ada yang tidak ada feedback. Tetapi disitulah salah satu membangun mental gitu dari sambil membangun brand. 2016 sudah closing di angka 30 ekor. 2017 menjelang sudah ada beberapa yang bertanya apa brandnya, apa namanya. Iya, apa nama peternakannya, di mana Betul, lokasinya. betul. Iya. Di situ kita berpikir lagi, kita punya farm harusnya diberikan nama, Oh, iya. diberikan brand. Akhirnya menjelang awal 2017 berpikirlah kira-kira brandnya apa yang bagus. Sempat berpikir, akhirnya muncul brand yang kita ambil sampai sekarang itu Ener Farm. Nah, makanya dari situ kita mulai menggaungkan itu brand Ener Farm. Kita buatkan custom, kita buatkan baju-baju ke mitra-mitra pada saat pengantaran kurban. Iya. Di mobil kita Sudah branding. ada branding, iya, Betul. Enhal Farm-nya. Makanya itu semua tujuan utamanya adalah bagaimana Iya. Ener Farm ini terbranding. Gitu. Dan belajar brandingan itu dari jurusan peternakan di Salah Universitas satunya, Bosowa. betul. Jadi pada awalnya, Kak, yang memang karena itu adalah lingkungannya Kakak ceritanya, Betul. sudah lingkungan. Tapi ternyata pada saat masuk dan mempelajari teorinya di kampus di Universitas Bosowa, ternyata ada lebih dari yang Kakak sudah rasakan, dan yang hal lebih itu yang Kakak gunakan kembali lagi Betul. untuk mengembangkan peternakan itu. Betul. Nah, ini luar biasa sekali, Kak, karena memang ada beberapa orang yang tidak menyadari atau tidak melihat atau tidak peka dengan
lingkungannya. Jadi dalam artian sudah ada potensi dalam dirinya tapi tidak digunakan. Kalau kakak inisiatif, ada potensi, ada dan langsung digunakan, dan pada akhirnya orang tua yang melihat itu langsung mempercayakan juga ya kak. Betul. Untuk mengelola manajemen, untuk membantu manajemen Ya. peternakan pada waktu itu ya kak. Jadi kak 2015, 2016, 2017 baru mulai brandingan untuk Enhal Farm ya kak. Ya. Jadi sekitar 2 tahun dulu jajak-jajak pasar mungkin ya kak, Betul. 2 tahun dulu jajak-jajak pasar. Dan 2017 pada waktu itu semester berapa ya kak 2017? Semester 4 atau 5. Oh sudah hampir selesai. Ya. Yang sudah hampir Pertengahan selesai lah. ya pertengahan sudah hampir selesai, itu langsung menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari di jurusan Ya, peternakan, betul. brandingannya dan lain sebagainya. Terasa sekali kakak perbedaan mungkin omsetnya ataukah dari manajemen yang kakak rasakan setelah menerapkan manajemen itu, terasa sekali kah perbedaannya? Ya. Mm-mm. Sangat-sangat terasa. Kenapa sangat terasa? Karena dari pertanyaan-pertanyaan awal, nama farmnya apa, Iya, di mana, akhirnya di situ kita mulai membranding. Oh, Enhal Farm nih namanya, Enhal Farm. Selain itu 2017 banyak lagi customer yang komplain jauh, alamatnya tidak jelas, jangan sampai ini hanya kita ditipu. Akhirnya di situ kita belajar lagi. Oh, harusnya kita daftarkan nih di Maps. Oh iya. Waktu Iya, 2017 pada waktu itu kan kita daftarin di Maps kan masih sangat ribet, nggak Nggak gampang, seperti sekarang, nggak iya, Kak. seperti sekarang ini yang tinggal lihat YouTube, Iya. ikuti alurnya udah Alumni masuk. bisa masuk. Nah sekarang dulu enggak, kita ada sekitar 1 bulan terpending baru. Baru lokasinya terpin di Betul, Google Maps. betul. Itu langsung dihubungi langsung dari pusat. Pusatnya. Oh. Iya. Makanya dengan adanya branding, dengan adanya alamat Maps itu sangat sangat mendukung trust ke customer gitu. Akhirnya sering diskusi-diskusi ke Pak Dekan. Kan tempat diskusi Pak Dekan itu di sebelah di masjid. Di masjid, gitu. ya. Kalau Pak Dekan diskusi berikan saran terkait bagaimana perkembangan bisnis ke depan juga, itu langsung saya terapkan. Iya. Seperti saya ingat bahkan waktu saya sidang Iya. skripsi, pesan beliau itu pertama adalah legalitas. Legalitas dari peternakannya. Betul. Iya. Karena dari 2017 ada branding, 18 itu sudah ada penawaran-penawaran dari lembaga yang ingin mengajak kerjasama, tetapi kadang tidak bisa tembus karena kita tidak punya legalitas. Legalitas. Akhirnya hasil diskusi dari Pak Dekan, kita fikirkan dari 2019 itu masukkan legalitasnya di notaris, daftarkan dalam bentuk CV. Oh iya. Tetapi proses berjalan 2020 baru bisa terbit. Oh, baru bisa terbit. Gitu. Jadi resmi CV Enhal Farm ya kak, Ya. di tahun 2020. 2020. Gitu. Jadi memang perjalanan dari 2015, perjalanan dari lahir ya kak kalau bisa dibilang, berarti karena lingkungannya di peternakan sudah tahu bagaimana nih lingkungan atau suasana yang ada di peternakan, sistem kerja yang diterapkan pada waktu itu seperti apa, dan pada akhirnya di 2015 masuk kampus di Bosowa dan 2 tahun menerapkan sampai di tahun 2020 menerapkan semua yang dipelajari di peternakan, dan alhamdulillah sekarang malah dipanggil ke sini karena sudah berhasil mengembangkan peternakannya ya kak kemarin. Alhamdulillah. Peternakannya kak satu di Enhal Farm yang di Maros atau mau buka lagi tempat? Kalau di Enhal Farm itu milik pribadi. Milik pribadi. Yang sekarang legalitasnya dalam bentuk CV Enhal Farm. Makanya dari 2018 itu kita mulai bentuk sekali pemberdayaan sekaligus pola kemitraan. Ini untuk apa? Karena di 2018 itu melonjaknya omset kami. Di tahun 2018 Ya. kak ya. Sudah mulai pas sudah mulai brandingan itu ya Ya kak? betul, karena sudah ada branding, jadi omset penjualan alhamdulillah sudah mulai meningkat tuh. Kita mulai kewalahan dari stok. Ya, demand-nya banyak tapi Ya. ternyata stoknya yang Ya, kurang. makanya kita buat pola kemitraan. Kita ajak kerjasama beberapa peternak-peternak yang ingin komitmen untuk kita berdayakan. Alhamdulillah sampai sekarang ada di Bantaeng, kemudian di Maros 3, di Bone belum kita katakan mitra, tetapi dia hanya membantu supply, kayak gitu. Makanya
dari 3 kabupaten ini alhamdulillah setiap tahun menjelang kurban itu mensupport Iya, ke Enal Farm. mensupport. Makanya alhamdulillah penjualan di angka 200 itu kita bisa Iya, capai bisa dari tercapai. bisa dari mitra-mitra. Padahal 2019 itu saya sempat buat bentuk tim untuk menarget penjualan di angka 200. Waktu itu targetnya hanya sampai angka 200, tapi Betul. ternyata 2019 itu untuk dapat 200 itu berat. iya, 2019 itu masih penjualan di angka 160. 160. Ya, 160. 2020 drop di angka 130-an karena COVID, Sudah pandemi. Iya. Nah, itu sangat berasa juga berdampak juga di omset kemarin. Tapi 2021 alhamdulillah mulai naik dan ujung-ujungnya di 2022 ini melonjak dari 2019. Jauh melonjak Dari 2019. 2019. Ya, karena alhamdulillah pandemi sudah mulai surut ya Kak. Betul. Sekarang sudah orang aktif lagi nih untuk memeriahkan Lebaran dan lain sebagainya, memeriahkan Idul Adha, Kurban dan lain sebagainya. Jadi luar biasa ini Kak. Semua yang dipelajari kemarin, mungkin ada Kak yang diingat satu pelajaran paling penting atau dosen yang paling berkesan selama kemarin di peternakan selain Pak Dekan. Ya. Selain Pak Dekan. Sebenarnya kalau di prodi peternakan kemarin itu kan ada 6 dosen. 6 dosen. Ada yang di Repro, ada yang di ternak unggas, ternak kecil. Kalau Pak Dekan itu ternak besar. Makanya sering berkomunikasi sama Pak Dekan. Selain dari intensitas komunikasi ke Pak Dekan karena backgroundnya beliau, memang penelitian saya juga dibimbing langsung oleh Pak Dekan. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, saya pasti menyebut keenam-enamnya. Tetapi kalau mau ditanya yang paling berkesan dan paling memberikan impact yang luar biasa itu Pak Dekan. Ya, Pak Syarifuddin ya, Pak Syarifuddin. Karena beliau memang mendidik dari segi pengetahuan, mentalnya bagaimana, kemudian dari segi relasi, dia betul-betul memberikan impact yang sangat besar. Makanya setiap ada yang mau berkunjung ke farm, oh boleh Pak, insya Allah kita fasilitasi. Ada undangan ke kampus, insya Allah bisa dihadiri. Karena kita juga merasa bahwa kita tidak bisa sampai di titik ini kalau bukan jasa-jasa beliau. Nah, bukan saya sebutkan nama Pak Dekan untuk membeda-bedakan nama dosen-dosen kami yang dulu, bukan. Tetapi kalau pertanyaannya tadi lebih spesifik ya ke Pak Dekan gitu. Dan secara umumnya lagi untuk seluruh di jurusan peternakan, Fakultas Pertanian dan di Universitas Bosowa ya Kak. Betul sekali. Gitu. Luar biasa karena yang saya perhatikan kemarin juga ada Kak Aldi yang dari teknik PWK juga merasa kalau pelajaran-pelajaran yang didapatkan selama di Bosowa itu mendukung untuk menyukseskan bisnis yang dia miliki sekarang. Betul. Jadi memang semua itu tergantung orangnya juga ya Kak. Apa-apa yang mereka dapatkan dan di Universitas Bosowa kita kampus entrepreneur ceritanya, kampus wirausaha, otomatis pasti seluruh orang-orang ataupun pejabat struktural di kampus, dosen terutamanya ya Kak, mendukung kalau ada mahasiswa yang seperti Kakak nih misalnya, yang memang dari awal sudah punya potensi dan punya kemauan untuk berkembang lebih lagi. Itu kampus fully support itu mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, dan itu tergantung kembali lagi dari mahasiswanya ya Kak. Ya, bahkan 2020 1 bulan setelah kurban sempat bekerja sama dengan farmnya Bosowa yang di Pangkep. Oh iya Kak. Di sana kan ada farm yang beberapa sapinya itu sudah harusnya diafkir. Makanya dengan relasi itu mempercayakan ke CVNR Farm untuk menjadi pembeli sapi yang afkir itu. Jadi karena kan untuk kita proses itu kan butuh beberapa berkas-berkas pelelangan ya. Makanya dengan adanya legalitas tadi itu memudahkan dan dengan adanya relasi akhirnya beliau juga paham, oh ini alumni Bosowa nih. Nah, alhamdulillah bisa klop gitu. Luar biasa Kak. Setelah kita berbincang-bincang lama tentang perjalanannya Kakak mulai dari masuk di Universitas Bosowa dan mengembangkan karir ataupun peternakan dan bisnis sekarang, mungkin ada Kak sedikit pesan untuk adik-adik mahasiswa terkhusus di peternakan ataupun secara umum untuk mahasiswa Universitas Bosowa yang dari Kakak pelajari kemarin, mereka sebenarnya harus apa agar juga bisa sukses merintis usaha atau karir mereka sendiri. Betul. Baik, untuk di yang saya lihat sekarang ini kampus Unibos ini luar biasa perkembangannya, baik dari pada saat saya mulai masuk sampai
menjelang selesai itu perkembangannya luar biasa selama dipegang oleh Bosowa. Nah, dan yang saya lihat ini dari segi fasilitas itu sangat mendukung, baik dari prodi lain maupun terutama prodi peternakan. Sudah ada farm-farm khusus yang diajak bermitra untuk magang PKS, sehingga itu menambah knowledge baru di luar pengetahuan dari kampus. Nah, makanya selain itu teman-teman khususnya prodi peternakan ketika ingin memang menggeluti dunia peternakan, ya harus sadar bahwa saya passionnya di sini. Itu. Saya passionnya di peternakan. Saya suka beternak. Sehingga ketika passion itu ada, kita melihat peluang gitu. Kita peluangnya banyak. Terutama di momen-momen kurban. Itu banyak sekali yang bisa kita ajak kolaborasi. Nah, kemudian apalagi kalau kita berbicara ternak unggas, kebutuhan ternak unggas itu banyak. Selalu, Bahkan tiap hari. Tiap hari, betul. Makanya 2021 kemarin kita beberapa sempat bangun RPA, rumah potong ayam juga, gitu. Kak. Jadi masih ada lagi Kak pesan yang ingin disampaikan? Selain itu, selain passion tadi, peluangnya besar kalau di sektor peternakan. Makanya kita coba mengajak orang untuk lebih ke membangun sinergitas. Sekarang banyak adik-adik mahasiswa yang kadang ketika kuliah, terutama mengambil jurusan prodi peternakan, itu kadang susah berkomunikasi ke para peternak-peternak lokal gitu. Makanya sehingga ketika dia ingin terjun di dunia peternakan, khususnya peternakan sapi, itu nggak bisa mulai. Karena pertama modalnya besar, kemudian kedua dinamikanya juga besar, sehingga ketika dia tidak mampu mensinergikan knowledge pengetahuan yang didapat dari kampus ke lapangan, itu dia tidak bisa berkembang gitu. Makanya selain tadi passion, kemudian yang kedua membaca peluang, ketiga adalah mampu membangun sinergitas ke peternak lokal. Gitu. Dan semua ini selain memang sudah kakak dapatkan dari lingkungan tempat kakak tumbuh, ditambah lagi lingkungan tempat kakak tumbuh di Universitas Bosowa, semuanya membantu mendorong dan tentunya atas izin Tuhan yang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, peternakannya sekarang bisa menjadi bisnis yang luar biasa menghasilkannya dan menjadi inspirasi untuk seluruh mahasiswa khususnya di Universitas Bosowa ya Kak. Makasih banyak Kak Enal atas waktunya. Terima kasih banyak kemarin juga sempat dikunjungi ya Kak dari pihak kampus. Terima kasih banyak juga sudah mau datang langsung di kampus untuk podcast dan berbagi bersama untuk adik-adik di Universitas Bosowa. Semoga kedepannya semakin banyak lagi kita dengar alumni-alumni yang berhasil dan kita ajak duduk lagi ke sini untuk berbincang, melanjutkan perbincangan. Kalau dari kemarin Kak Aldi dan Kak Enal ada lagi selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Enal atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan nantikan episode selanjutnya dari Education Talk Universitas Bosowa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.